Football Universe. Sepak bola Italia terkenal karena keragaman taktik dan strategi yang terus berkembang. Istilah-istilah yang berkembang juga bervariasi. Terkhusus untuk posisi pemain, terdapat istilah-istilah yang mungkin sering kita baca dan dengar saat menonton Serie A. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Serie A pernah menjadi liga sepak bola terbaik di tahun 90-an. Ketika itu, pemain-pemain terbaik di seluruh dunia berlomba agar dapat bermain di Liga Italia. Hampir setiap minggu, penonton di seluruh dunia disajikan tontonan menarik. Dari sinilah budaya Italia kemudian dapat menyebar luas sampai pada istilah-istilahnya. Untuk posisi pemain sepak bola terdapat istilah-istilah khusus yang menggambarkan peran dan fungsi pemain. Il portiere atau penjaga gawang. Penjaga gawang adalah posisi yang paling sakral dalam sepak bola Italia. Orang Italia percaya bahwa tim yang sukses adalah tim yang memiliki penjaga gawang terbaik. Bagi sebagian besar anak-anak di seluruh dunia, jika bermain sepak bola pasti tidak ingin menjadi seorang penjaga gawang karena sulit untuk bisa mencetak gol. Tetapi bagi anak-anak di Italia, diajarkan bahwa penjaga gawang adalah pahlawan sesungguhnya dalam sepak bola. Prinsipnya adalah tidak mencetak gol belum tentu kalah. Tetapi jika kebobolan gol, maka kemungkinan besar bisa kalah. Paradigma ini membuat posisi penjaga gawang sangat dihormati dan anak-anak di Italia banyak yang mau berlatih atau bermain sepak bola di posisi penjaga gawang. Tak heran jika Italia tak pernah kehabisan kiper kelas dunia di setiap zaman. Il portiere andalan Italia yang mungkin kita kenal misalnya Dino Zoff, Walter Senga, Angelo Peruzzi, Pagliuca, Toldo, Buffon, sampai Donnarumma. Centrale atau bek tengah. Bek tengah adalah orang yang berada di barisan pertahanan tengah lapangan. Dia akan berhadapan langsung dengan striker-striker lawan yang mencoba masuk dari tengah. Dibutuhkan pemain-pemain yang memiliki fisik kuat dan tinggi untuk berada di posisi ini. Meskipun beberapa sentrale Italia memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi, misalnya Cannavaro dan Baresi. Selain itu, sentrale biasanya orang yang memiliki kemampuan komunikasi di dalam lapangan yang baik. Hal ini agar sewaktu bertahan dapat mengatur barisan pertahanan dengan rapat dan sewaktu menyerang dapat memberikan instruksi terhadap pemain di depannya. Posisi bek tengah ini biasanya diisi 2 pemain dalam formasi yang menggunakan 4 pemain bertahan. Tetapi jika menggunakan 3 pemain bertahan, maka ketiganya menjadi sentrale. Pasangan sentrale yang cukup terkenal misalnya Bonucci Chiellini, Cannavaro dan Nesta, atau Bergomi Gentile. Terzino atau bek sayap. Dalam formasi 4 bek, seringkali kita jumpai posisi bek sayap kiri dan bek sayap kanan. Dalam bahasa Italia, bek sayap kiri disebut terzino sinistro dan bek sayap kanan disebut terzino destra. Sedangkan fungsi bek sayap yang sangat sering membantu penyerangan disebut terzino fluidificante. Di era sekarang, setiap fullback memang wajib sering membantu penyerangan. Tetapi di era 80-90-an, pada beberapa kesebelasan, bek sayap tidak membantu penyerangan dan hanya difokuskan pada pertahanan. Tim dengan 4 sentrale biasanya terzino tidak membantu serangan. Tapi tim dengan 3 sentrale pada formasi 1-3-5-2 baru terzinonya bisa difungsikan menjadi terzino fluidificante. Salah satu terzino terbaik adalah bintang AC Milan, Paolo Maldini. Pemain ini adalah legenda sepak bola yang menunjukkan betapa pentingnya peran terzino dalam sebuah tim. Il mediano atau gelandang bertahan.
Gelandang bertahan atau il mediano adalah posisi yang berada di depan sentrale. Pemain ini bertugas memutus aliran bola ke striker lawan, merebut bola, serta menurunkan tempo menyerang lawan. Il mediano juga dibagi atas beberapa tipe, seperti mediano incontrista yang kita kenal sebagai gelandang pengangkut air. Gelandang bertahan yang kuat secara fisik, memiliki tackle sempurna, serta stamina prima seperti Gennaro Gattuso. Kemudian mediani di spinta adalah tipe yang suka menyerang, tetapi tidak terlalu sering, seperti Damiano Tommasi. Dan mediano di appoggio yang memiliki kemampuan umpan yang baik, serta mampu membangun serangan dari bawah, seperti Alessio Tacchinardi. Centrocampista atau gelandang tengah. Gelandang ini adalah gelandang yang membantu penyerangan, selalu berada di belakang para penyerang untuk menciptakan ruang, mengirimkan umpan terobosan, ataupun melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti guna mencetak gol. Centrocampista juga memiliki beberapa tipe, antara lain mesala atau biasa disebut interno, adalah gelandang kreatif dengan daya jelajah yang luas. Salah satu mesala yang sedang naik daun saat ini adalah Nicolo Barella. Daya jelajahnya sangat tinggi, baik di klubnya maupun di tim nasional Italia. Selain itu, dia juga sangat kreatif di lini tengah. Kemudian tipe kedua adalah regista, yang merupakan centrocampista dengan visi permainan luar biasa, pandai mengatur ritme permainan, dan memiliki akurasi umpan yang tinggi, serta jarak umpan yang jauh. Posisi regista biasanya agak lebih dalam daripada centrocampista lainnya, karena regista harus mampu mendikte permainan dan mengatur tempo penyerangan. Andrea Pirlo adalah salah satu contoh regista yang sangat baik penampilannya. Ale atau gelandang sayap. Gelandang ini bertugas untuk melancarkan serangan dari sisi sayap. Selain itu, umpan-umpan crossingnya sangat dibutuhkan para penyerang untuk mengkreasikan gol. Seorang ale haruslah pemain yang memiliki kemampuan dribble yang baik, entah dribble pendek ataupun running with the ball. Kemampuan mengirimkan umpan silang yang memanjakan para penyerang juga wajib dimiliki seorang ale. Untuk ale sebelah kiri biasanya disebut ale sinistra, sedangkan ale sebelah kanan biasanya disebut ale destra. Beberapa pemain yang terkenal sebagai ale, misalnya Mauro Camoranesi, Angelo Di Livio, dan Simone Perrotta. Punta atau pemain penyerang. Fungsi punta adalah untuk mencetak gol dan melakukan tekanan saat lawan membangun serangan perlahan dari bawah. Terdapat dua tipe punta, yaitu prima punta dan seconda punta. Prima punta adalah striker utama yang pandai mencari ruang untuk menembak, mengolah bola, melakukan penetrasi, dan juga kuat dalam perebutan bola udara. Seorang prima punta harus mampu bergerak lincah di antara bek-bek tengah lawan, karena dia adalah ujung tombak tim dalam membuat gol. Beberapa pemain yang di posisi ini misalnya Christian Vieri, Luca Toni, dan Mario Balotelli. Kemudian ada seconda punta, yang adalah penyerang kedua, atau penyerang yang berada sedikit di belakang prima punta. Pemain-pemain ini diharapkan bisa menciptakan peluang, terutama buat para prima punta. Mereka pun biasanya punya kemiripan karakteristik dalam segi fisik, kecil dan ringan. Seorang seconda punta tak perlu mengandalkan kecepatan. Mereka biasanya memiliki teknik di atas rata-rata, visi superior, dan kemampuan membaca permainan yang mumpuni, sehingga sudah sangat cukup untuk merusak lini pertahanan lawan. Del Piero, Roberto Baggio, Gianfranco Sola, sampai Di Natale adalah pemain-pemain yang sangat baik di posisi ini. Gimana? Semoga sudah cukup jelas tentang sebutan posisi-posisi dalam sepak bola Italia ya.
Lalu apa itu libero? Apa juga itu trequartista? Untuk dua istilah ini akan kita bahas secara detail di cerita berikutnya.